Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini ya Tuhan. Oleh kasih kemurahan-Mu Bapa, kami dibangunkan dalam keadaan sehat. Sebentar ya Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu Tuhan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, supaya firman inilah ya Bapa yang menjadi kekuatan, menjadi penopang dalam kami menjalani hidup kami hari ini. Ampuni segala dosa kami Bapa, layakkan kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi ini 13 September 2025 terambil dari Yesaya pasalnya yang ke-41 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Kalau kita berbicara tentang ketakutan, saya percaya kita semua pernah mengalaminya. Bahkan ada orang-orang yang setiap saat selalu merasakan ketakutan dalam kehidupannya. Sesungguhnya ketakutan yang dirasakan oleh umat Tuhan adalah ketakutan yang masih tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah karena mengkhawatirkan segala kehidupan. Karena yang realita dari kehidupan kita tidak seperti apa yang kita pikirkan atau yang kita harapkan. Banyak masalah terjadi di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, sehingga ada kecemasan, ada kekhawatiran dalam hidup ini, terutama di situasi-situasi saat ini. Gejolak daripada pemerintahan itu juga terkadang membuat kita punya rasa takut, unjuk rasa di mana-mana, kejadian-kejadian yang mengagetkan terkadang juga itu bisa membuat kita hidup di dalam kekhawatiran. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa jangan takut. Memang firman ini pada saat itu bangsa Israel merasakan juga ketakutan yang ada di dalam pada saat mereka dalam pembuangan, sehingga Nabi Yesaya memberikan firman Tuhan ini supaya mereka tidak takut, karena mereka juga dalam permasalahan besar. Hari ini saya percaya kita pasti merasa sukacita di mana ada firman Tuhan yang mengajarkan, mengingatkan kita supaya di dalam pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita ini, kita boleh terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Karena ini yang akan membawa kita tidak masuk di dalam kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, yang membuat kita selalu cemas dalam hidup ini. Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, tetapi permasalahan demi permasalahan yang terkadang terjadi dalam kehidupan kita terkadang membuat kita lupa bahwa Tuhan itu penyertaannya sempurna dan selalu ada. Bahkan dikatakan di firman Tuhan ini bahwa kita dipegang dengan tangan kanannya dan
Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, dikatakan, "Akulah penolongmu." Saya percaya ini adalah sebagai wujud komitmen Tuhan, bagaimana Dia sangat mengasihi, sangat menjaga umatnya. Begitu juga kita pada saat ini, kita terkadang mengakui bahwa kita tidak mampu memecahkan masalah itu dengan pribadi kita sendiri, sehingga kita butuh pertolongan. Di Mazmur 121 juga dikatakan oleh Daud, di ayat pertama dikatakan, "Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku?" Tetapi pada saat dalam kesesakan itu, di ayat kedua dikatakan, "Pertolonganku hanya datang daripada Tuhan," seperti firman yang sudah diberitakan oleh Nabi Yesaya pada pagi hari ini. Apapun yang menjadi permasalahan dalam hidup kita, mungkin masalah keluarga, mungkin masalah anak, masalah suami istri, masalah ekonomi, pekerjaan, atau apapun yang saat ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin masalah kesehatan kita yang membuat kita takut. Firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh memberkati kita semua. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita. "Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau." Tuhan adalah penolong kita, Tuhan yang menguatkan kita. Tetapi kalau kita sudah tahu bahwa hanya Tuhanlah penolong kita yang sejati, penolong kita yang setia, kitalah yang harus datang kepadanya. Kita harus datang kepada Tuhan, memberikan tangan kita ini, karena tangan kanannya lah yang akan kuat memegang tangan kita ini, sehingga kita tidak akan berputus asa, kita tidak terjatuh, tetapi Tuhan akan menguatkan kita, memberi kita kemampuan dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Mari tetap datang kepada Tuhan, jangan pernah kita ragukan Dia dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan adalah pengharapan kita, karena Dialah yang berjanji dan Dia selalu menepati janjinya itu. Biarlah kita saat ini boleh berkemenangan karena Tuhan Yesus ada di pihak kita. Terpujilah Tuhan. Demikian firman pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa, yang kembali mengingatkan kami bahwa pertolongan kami datang daripada-Mu, sehingga kami tidak perlu takut, karena Yesus selalu menyertai kami. Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman ini, yang mengalami berbagai-bagai masalah, kiranya Tuhanlah yang akan memberikan mereka pengharapan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan akan memberi kami pertolongan, sehingga kami boleh berkemenangan dari setiap masalah kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau menguatkan kami, memberkati kami dalam menjalani hari-hari kami pada satu hari ini. Dari pagi sampai malam hari, Tuhan ada menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, hidup kami diberkati, tubuh kami disehatkan, masalah kami juga boleh terselesaikan, karena Tuhan yang sudah menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua, mulai daripada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.